Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan memberkati kita, Tuhan terus menolong, memimpin kita, dan kita terus belajar membangun hubungan yang paling indah, paling intim, paling dekat dengan Dia. Sehingga seperti kata Tuhan Yesus, Dia tidak bisa melakukan apapun sebelum melihat, mendengar Bapaknya. Sebuah hubungan yang intim, dekat sekali, sehingga semua pergerakannya benar-benar mengikuti. Dia sungguh-sungguh akurat, selaras dengan Bapaknya. Dan ini juga kerinduan dan harapan kita semua dengan membangun fokus menjadi manusia rohani, supaya kita bisa akurat dengan Tuhan. Karena manusia duniawi, Kristen kanak-kanak, tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami apa yang datangnya dari Tuhan. Karena itu kita fokus membangun manusia rohani. Dan pagi ini kita ingin melihat sebuah topik atau judul, saya beri judul ini, jangan jatuh lagi atau jangan hidup di dalam daging lagi. Dalam kitab Galatia 6 ayat 7-8 bunyinya seperti ini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu perhatikan, jangan sesat. Jadi kenapa? Karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur itu akan dituai. Kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Kalau kita menabur di dalam daging, kita akan menuai dalam kebinasaan. Tetapi kalau kita menabur dalam roh, kita menjalani hidup ini secara rohani, maka ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita sudah melihat ada banyak terkadang orang memulai dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Dia sudah bagus awalnya, tapi di ujungnya dia akhiri hidupnya di dalam kedagingan. Dia tidak menyelesaikan panggilan hidupnya dengan benar, dengan baik. Karena itu kita istilah ini menggunakan istilah menabur. Jadi kita tidak boleh jemu di dalam berbuat baik, menabur kalau kita baca ayat selanjutnya. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat. Allah nggak main-main dengan kita Bapak Ibu. Kekristenan kita dituntut untuk kita serius dan sungguh-sungguh. Kemarin saya sudah terangkan bahwa bahayanya atau resikonya ketika kita hidup di dalam kedagingan, jatuh bangun terus dalam kedagingan, kita tidak bertobat, tidak berbalik untuk serius menempuh, menabur istilahnya di dalam roh, kita akan kehilangan kerajaan surga. Karena orang yang mengamalkan kedagingan, dia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Dan orang itu mudah tersesat, mudah dipermainkan oleh iblis dengan tipu daya kesenangan dunia itu. Karena itu saya mau katakan bahwa jangan lagi kita jatuh. Dari penelitian saudaraku seorang hamba Tuhan, bahwa ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, meninggalkan pekerjaan Tuhan. Mereka lari kepada dunia, macam-macam alasannya. Karena kecewa, karena tidak kuat menghadapi tantangan, mereka akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Mereka tidak sampai dengan finishing well. Sebutkan saja contohnya Alexander Hymenius dalam 1 Timotius 1 ayat 19-20. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Jadi kita lihat orang-orang yang akhirnya tadinya bersama Tuhan, akhirnya melawan Tuhan. Sebutkan saja orang-orang Israel, bangsa Israel yang telah dipimpin keluar dari Mesir. Akhirnya mereka memberontak kepada Tuhan. Ya, sebutkan saja Korah, Datan, Abiram, orang-orang yang tadinya bersama-sama dengan Musa. Mereka telah memulai dengan baik keluar dari Mesir, tapi dalam perjalanan mereka akhirnya memberontak kepada Tuhan, menghasut banyak orang untuk melawan Tuhan dengan memberontak kepada Musa. Dan kita tahu akhir hidup mereka hanya karena informasi yang diberikan oleh 10 pengintai. Mereka hampir mempengaruhi, 10 pengintai mempengaruhi seluruh bangsa Israel menangis. Walaupun Yosua dan Kaleb, nggak usah takut, bukankah Tuhan sudah berjanji. Jadi saudara, orang-orang yang memulai dengan roh lalu mengakhiri dengan daging, orang-orang yang tidak tekun setia menabur di dalam rohnya, dia bisa mempengaruhi orang untuk lemah, untuk memberontak kepada Tuhan. Dan saudara, hari itu kita tahu sama-sama bagaimana
orang Israel, bangsa Israel mengalami tulah. Itu menyedihkan sekali. Atau kita sebutkan saja Simson, bagaimana dia dari kecil sebagai nazir Allah, sebagai nabi Allah. Sebelum dia lahir, orang tuanya Bapak Ibu sudah mendapat lawatan Tuhan dengan berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa Simson, orang tuanya akan mendapatkan anak, kasih nama Simson. Dan dari kecil, Simson sudah disuruh jangan dipotong rambutnya. Dan kita tahu sama-sama bagaimana dahsyat dan luar biasanya roh Tuhan berkuasa atas hidupnya. Tetapi Simson tidak terus hidup di dalam panggilannya, hidup di dalam kebenaran. Makanya saya tulis statement bahwa berkat itu sebenarnya hanya bonus ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup berjalan di dalam tuntunan roh, hidup secara rohani, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Simson tergoda. Ya, dia tidak mengikuti prinsip bahwa orang Israel itu, Bapak Ibu, apalagi orang pilihan Tuhan, tidak boleh sembarangan menikah. Dan kita sama-sama tahu, Simson menghabiskan waktunya bersama-sama dengan Delilah, wanita pelacur. Sampai akhirnya, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu, dia memberitahu rahasia kunci urapannya. Dan itu diambil. Dan sejak itu dia kehilangan roh Tuhan urapannya. Kepalanya dibotakin, matanya dibutakan. Dia jadi budak menggiling, berjalan sehari-hari. Dan sangat menyedihkan, walaupun memang kisahnya akhirnya dia bertobat. Dan memang orang yang dibunuh oleh Simson, orang Filistin, lebih banyak dalam waktu dia buta ketika dia jadi budak setelah dia bertobat daripada sebelumnya. Tetapi kisah Simson ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa kita nggak boleh main-main, karena hidup kita itu seperti kayak menabur. Setiap hari perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita itu seperti taburan-taburan benih. Kalau kita itu menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kita mulai perkataan kita, pikiran kita jaga, tindakan kita jaga untuk sesuai selaras dengan firman Tuhan, kita sedang menabur dalam roh. Dan ingat, jangan sesat, Allah tidak boleh dipermainkan. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai kehidupan. Kiranya kita jangan pernah hidup dan jatuh lagi ke dalam tabiat-tabiat daging. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami akan terus berjalan dan tidak akan pernah mau jatuh lagi. Kami mau menjalani hidup ini secara rohani. Berkati anak-anak-Mu dengan hati pikiran yang mau selaras tunduk kepada Tuhan, dikuasai oleh Tuhan dan firman-Nya. Kami berdoa biar kiranya hari ini siapapun yang punya masalah dan persoalan, Tuhan, Engkau hidup, tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk oleh situasi, kondisi. Walaupun kami hanya mendengar lewat satu teduh suara gembala ini, hamba berdoa, lawatan Tuhan, Roh Kudus jamah apapun yang menjadi pergumulan persoalan anak-anak-Mu. Ada hikmat, ada jalan keluar, ada jalan yang terbuka, ada mujizat, ada kesembuhan yang terjadi. Aku berdoa di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Mujizat Allah terjadi. Turunlah kuasa-Mu atas hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.